komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena sel itu merupakan pembentuk tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Protein terdiri atas satu atau beberapa rantai polipeptida yang mempunyai BM atau berat molekul tinggi. Banyaknya asam amino pada suatu protein antara 50 sampai 100 ribu. Pemeriksaan protein secara kualitatif yang umum digunakan diantaranya uji Biuret, uji ninhidrin, uji santoprotein, uji sulfur, dan uji Neumann. Tujuan praktikum. Tujuan setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa diharapkan mampu mendeteksi keberadaan protein pada bahan pangan dengan uji kualitatif berdasarkan perubahan yang terbentuk. Alat dan bahan. Wadah 15 buah cotton bud, pewarna makanan merah kuning hijau, cuka, garam, dan sabun secukupnya. Bahan yang diuji: susu kedelai, larutan gula, telur, susu sapi, dan sari jeruk. Uji kualitatif protein pada susu kedelai. Teteskan pewarna makanan pada susu kedelai. Pewarna makanan yang digunakan ada warna merah, kuning, dan hijau. Tambahkan cuka pada sampel yang pertama. Taburkan garam pada sampel yang kedua. Celupkan sabun menggunakan cotton bud pada sampel yang ketiga. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi pada setiap sampelnya. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji protein pada larutan gula. Nah, untuk langkah yang pertama, kita siapkan larutan gulanya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan larutan gula sebanyak 3 mangkuk. Lalu kita berikan pewarna makanan pada setiap mangkuknya. Nah, pewarna makanan ini ada 3 warna, yaitu ada warna merah, kuning, dan juga warna hijau. Kita berikan tetesan warnanya pada mangkuk di bagian yang berbeda agar warnanya tidak langsung tercampur. Selanjutnya, untuk mangkuk yang pertama, kita beri tetesan cuka pada setiap warnanya. Dan untuk mangkuk yang kedua, kita taburi garam pada setiap warnanya. Sedangkan untuk mangkuk yang ketiga, kita beri sabun pencuci piring dengan menggunakan cotton bud sebanyak 3 dan disimpan sesuai dengan warnanya, yaitu pada warna merah, kuning, dan hijau. Lalu amatilah perubahan yang terjadi pada setiap mangkuknya. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji kualitatif protein pada susu murni. Pertama, kita tetesi 3 pewarna ke dalam masing-masing larutan. Selanjutnya, kita tambahkan cuka pada larutan yang pertama dan tambahkan garam
Kemudian kita beri 3 pewarna makanan pada setiap mangkok. Kemudian selanjutnya pada mangkok yang pertama kita teteskan cuka. Pada mangkok yang kedua kita taburkan dengan garam. Kemudian pada mangkok yang ketiga kita berikan sabun cuci piring dengan menggunakan cotton bud. Baiklah, saya akan melakukan uji kualitatif protein pada sari jeruk. Setelah alat dan bahan disiapkan, teteskan 3 pewarna makanan pada masing-masing larutan. Pewarna makanan yang digunakan yaitu ada warna merah, kuning, dan warna hijau. Setelah selesai meneteskan pewarna makanan, selanjutnya tambahkan cuka pada larutan yang pertama. Kemudian, taburkan garam pada larutan yang kedua. Lalu, celupkan sabun pada larutan yang ketiga menggunakan cotton bud. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi pada masing-masing larutan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan praktikum uji kualitatif protein pada bahan pangan. Dapat dilihat ya teman-teman terkait perubahan yang telah terjadi. Selanjutnya adalah pembahasan denaturasi protein akibat penambahan asam. Adanya gugus amino dan karboksil bebas pada ujung-ujung rantai molekul protein menyebabkan protein mempunyai banyak muatan atau polielektrolit dan bersifat amfoter atau dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Daya reaksi berbagai jenis protein terhadap asam dan basa tidak sama, tergantung dari jumlah dan letak gugus amino dan karboksil dalam molekul. Dalam larutan asam pH rendah, gugus amino bereaksi dengan H+, sehingga protein bermuatan positif. Sebaliknya, dalam larutan basa pH tinggi, molekul protein akan bereaksi sebagai asam atau bermuatan negatif. Pada pH isoelektrik, muatan gugus amino dan karboksil bebas akan saling menetralkan sehingga molekul bermuatan nol. Winarno tahun 2002. Selanjutnya, pembahasan denaturasi protein akibat penambahan garam. Ketika konsentrasi garam meningkat, sebagian dari molekul-molekul air akan tertarik oleh ion garam, yang kemudian akan mengurangi jumlah molekul air yang dapat berinteraksi dengan bagian hidrofobik protein. Sebagai akibat dari meningkatnya permintaan molekul solvent, interaksi antar protein menjadi lebih kuat daripada interaksi antara pelarut dan zat terlarut. Hal ini akan menyebabkan molekul-molekul protein mengental dengan membentuk interaksi hidrofobik dengan satu sama lain. Proses ini dikenal sebagai salting out. Terakhir, pembahasan terkait denaturasi protein akibat penambahan sabun. Deterjen atau sabun dapat menyebabkan denaturasi karena senyawa pada deterjen dapat membentuk jembatan antara gugus hidrofobik dengan hidrofilik sehingga terjadi denaturasi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan praktikum uji kualitatif protein kali ini dapat disimpulkan susu murni mengandung protein sebesar 8 gram,
susu kedelai mengandung protein sebesar 3,3 gram, larutan gula tidak mengandung protein, sari jeruk mengandung protein dengan kadar sedikit yaitu 0,7 gram, dan putih telur mengandung protein sebesar 3,15 gram. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.